Oke, halo, nama saya Bagus Aprilianto dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu IP address versi 6. Nah, yang pertama adalah pengenalan IP address versi 6. PV6 atau Internet Protocol version 6 adalah protokol internet generasi baru yang menggantikan protokol versi sebelumnya, yaitu IPv4. IPv6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Tujuan utama diciptakan IPv6 adalah karena keterbatasan ruang alamat di IPv4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Paket link layer pada IPv6 ini harus mendukung ukuran paket 1280 byte dan harus bisa menyusun kembali paket yang berukuran 1500 byte. Nah, jadi pertumbuhan internet yang sangat cepat, baik di segi pemakai internet di rumah, perkantoran, sekolah, instansi-instansi, maupun perkembangan pesat perangkat telekomunikasi yang sudah mulai menggabungkan IP ke dalam teknologinya atau convergence di seluruh dunia telah menyebabkan alamat IPv4 dengan format 32 bit binary yang sudah digunakan sejak awal keberadaan internet tidak bisa lagi menampung kebutuhan pengalamatan internet setelah jangka waktu 20 tahun ke depan, atau bahkan lebih cepat dari itu. Demikian hasil riset perhitungan pada pakar dari komunitas terbuka internet atau The Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, dengan hanya 32 bit, format address hanya bisa menampung kebutuhan 32 IPv4 address atau 429.967.296 IPv4 address. Bayangkan, penduduk dunia saat ini hanya 6,5 miliar. Jika nantinya masing-masing punya satu komputer, satu laptop atau mobile, satu PDA, dua handphone, GSM dan CDMA, lalu setiap perangkat butuh satu IP address untuk bisa connected each other. Berapa jumlah IP yang dibutuhkan untuk taruhlah 3 miliar penduduk dunia. Bahkan dari 4 miliar IP versi 4 ini tidak keseluruhan bisa dipakai. Dan juga ada juga kekurangan alamat IPv4 ini. Tentu saja akan membuat perkembangan internet khususnya komunikasi data akan menjadi terganggu karena tidak ada lagi IPv4 yang bisa dialokasikan untuk setiap komputer. Perangkat lain yang akan terkoneksi baik ke internet maupun antar perangkat. Juga langkah antisipasi awal sebenarnya sudah dilakukan dengan teknologi NAT atau Network Address Translation yang bekerja dengan cara melakukan penterjemahan satu alamat IPv4 public ke banyak IPv4 private, sehingga satu alamat IPv4 public bisa dipergunakan untuk banyak perangkat yang akan terkoneksi ke internet. Jadi berbeda dengan IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit atau jumlah total alamat yang dapat dicapainya mencapai sekian alamat, IPv6 memiliki panjang 128 bit. IPv4 meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat. Karena ada beberapa limitasi sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja.
Teknologi ini sudah berkembang luas namun memiliki keterbatasan untuk interkoneksi antar jaringan yang cukup besar. Dan berbeda kebijakan pengalamatan, berikutnya kebutuhan gateway untuk penerjemah alamat, serta keterbatasan perkembangan protokol internet, terutama untuk aplikasi yang langsung terhubung satu sama lain atau peer-to-peer, seperti peer-to-peer games dan VoIP. Misalnya juga membutuhkan IPv4 public untuk bisa bekerja dengan baik. IPv6 yang memiliki panjang 128 bit ini, total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis atau hingga beberapa masa ke depan, dan membentuk suatu infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis sehingga mengurangi kompleksitas proses routing dan tabel routing. Sama seperti halnya IPv4, IPv6 juga mengizinkan adanya DHCP server sebagai pengatur alamat otomatis. Jika dalam IPv4 terdapat dynamic address dan static address, maka dalam IPv6 konfigurasi alamat dengan menggunakan DHCP server dinamakan dengan stateful address configuration. Sementara jika konfigurasi alamat IPv6 tanpa DHCP server dinamakan stateless address configuration. Seperti halnya IPv4 yang menggunakan bit-bit pada tingkat tinggi atau high order bit sebagai alamat jaringan, sementara bit-bit pada tingkat rendah atau low order bit sebagai alamat host. Dalam IPv6 juga terjadi hal yang serupa. Dalam IPv6, bit-bit pada tingkat tinggi akan digunakan sebagai tanda pengenal jenis alamat IPv6 yang disebut dengan format prefix atau FP. Dalam IPv6 ini tidak ada subnet mask, yang ada hanyalah format prefix. IPv6 ini menggunakan format 128 bit binary sehingga bisa menampung kebutuhan pengembangan IPv6 sampai saat ini sudah dilakukan oleh banyak pihak yang ada di seluruh dunia, termasuk service provider, internet exchange point, ISP regional, militer, serta universitas. Dan pada tahun 1992, IETF selaku komunitas terbuka internet membuka diskusi para pakar untuk mengatasi masalah ini dengan mencari format alamat IP generasi berikutnya setelah IPv4 atau IPv6 IP Next Generation, yang dilakukan menghasilkan banyak RFC atau Request for Comment, yakni dokumen standar yang membahas protokol, program, prosedur, serta konsep internet IPv6. Setelah melalui pembahasan yang panjang, pada tahun 1995 ditetapkan melalui RFC 2460 alamat IP versi 6 sebagai IP generasi berikutnya atau IPv6 ganti IP versi 4. Dan untuk Indonesia sendiri sudah dialokasikan 17 prefix IPv6 untuk berbagai organisasi mobile operator IXP dan ISP. Dan berdasarkan data statistik dari Badan Pengembangan dan Penyedia Standar Broker 6xs atau www.6xs.net, juga saat ini yang aktif hanya 7 prefix dan dari 7 ISP seperti indo.net, indosatnet, serta CBN, Besatnet, dan NTT.
Dikarenakan IPv6 sangat banyak jumlahnya, maka penulisan menggunakan format standar notasi heksadesimal atau basis 16 dari 0 sampai 9, kemudian A sampai F, yang terdiri dari 8 pasang oktet dan dipisahkan oleh titik 2 atau kolom sesuai RFC 2373 dan RFC 3177. Dan yang kedua adalah pengalamatan IP versi 6. Internet Protocol Address atau sering disingkat IP adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit untuk IPv6 atau IP versi 4 dan 128 bit untuk IPv6 atau IP versi 6 yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP atau IP. IPv6 ini memiliki panjang 128 bit. IPv4 meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi. Sehingga implementasinya saat ini hanya beberapa ratus juta saja. IPv6 yang memiliki panjang 128 bit memiliki total alamat yang mungkin hingga sekian alamat. Total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis atau hingga beberapa masa ke depan dan membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis sehingga mengurangi kompleksitas proses routing dan tabel routing. Dan sama seperti halnya IPv4, IPv6 ini juga mengizinkan adanya DHCP server sebagai pengatur alamat otomatis. Jika dalam IPv4 terdapat dynamic address dan static address, maka dalam IPv6 konfigurasi alamat dengan menggunakan DHCP server dinamakan dengan stateful address configuration. Sementara jika konfigurasi alamat IPv6 tanpa DHCP server dinamakan dengan stateless address configuration. Seperti halnya IPv4 yang menggunakan bit-bit pada tingkat tinggi atau high order bit sebagai alamat jaringan, sementara bit-bit pada tingkat rendah atau low order bit sebagai alamat host. Dalam IPv6 juga terjadi hal serupa. Dalam IPv6, bit-bit pada tingkat tinggi akan digunakan sebagai tanda pengenal jenis alamat IPv6 yang disebut dengan format prefix. Dalam IPv6 tidak ada subnet mask, yang ada hanyalah format prefix. IPv6 juga mengizinkan adanya DHCP server sebagai pengatur alamat otomatis. Dalam IPv6, bit-bit pada tingkat tinggi akan digunakan sebagai tanda pengenal jenis alamat IPv6 yang disebut dengan format prefix. Dalam IPv6 tidak ada subnet mask, yang ada hanyalah format prefix. Contoh prefix sebuah IPv6 dapat dipresentasikan sebagai berikut. Ini pada contoh di atas, 64 bit pertama dari alamat tersebut dianggap sebagai prefix alamat, sementara 64 bit sisanya dianggap sebagai interface ID. Dalam IPv6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut
ditandahkan dengan tanda titik 2. Berikut juga ada unicast address. Unicast address atau alamat unicast IPv6 dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis alamat, yakni pertama alamat unicast global, alamat unicast site lokal, alamat unicast lokal, alamat unicast yang belum ditentukan atau unicast specified address, alamat unicast loopback, alamat unicast 624, dan alamat unicast ISATAP. Dan yang pertama ada unicast global addresses. Alamat unicast global IPv6 ini mirip dengan alamat public dalam alamat IPv4. Dikenal juga sebagai aggregatable global unicast address. Seperti halnya alamat publik IPv4 yang dapat secara global dirujuk oleh host-host di internet dengan menggunakan proses routing. Alamat ini juga mengimplementasikan hal serupa. Struktur alamat IPv6 unicast global terbagi menjadi topologi 3 level, yaitu publik, site, dan node. Yang kedua ada unicast site local addresses. Alamat unicast site lokal IPv6 mirip dengan alamat privat dalam IPv4. Ruang lingkup dari sebuah alamat terdapat pada internet network dalam sebuah site milik sebuah organisasi. Penggunaan alamat unicast global dan unicast site lokal dalam sebuah jaringan adalah mungkin. Prefix yang digunakan oleh alamat ini adalah FAC0/48. Yang ketiga ada unicast link local address. Alamat unicast link local address adalah alamat yang digunakan oleh host-host dalam subnet yang sama. Alamat ini mirip dengan konfigurasi APIPA atau Automatic Private Internet Protocol Addressing dalam sistem operasi Microsoft Windows XP ke atas. Host-host yang berada di dalam subnet yang sama akan menggunakan alamat-alamat ini secara otomatis agar dapat berkomunikasi. Alamat ini juga memiliki fungsi resolusi alamat yang disebut dengan network discovery. Prefix alamat yang digunakan oleh jenis alamat ini adalah FE80/64. Selanjutnya ada unicast specified address. Alamat unicast yang belum ditentukan adalah alamat yang belum ditentukan oleh seorang administrator atau tidak menemukan sebuah DHCP server untuk meminta alamat. Alamat ini sama dengan alamat IPv4 yang belum ditentukan, yakni 0.0.0.0. Nilai alamat ini dalam IPv6 adalah 0.0.0.0.0 atau dapat disingkat menjadi 2.2. Berikutnya ada unicast loopback address. Alamat unicast loopback adalah sebuah alamat yang digunakan untuk mekanisme interprocess communication atau IPC. Dalam sebuah host dalam IPv4, alamat yang ditetapkan adalah 127.0.0.1. Sementara dalam IPv6 adalah 0.0.0.0.1 atau .21. Dan berikutnya ada unicast 624 address. Alamat unicast 624 adalah alamat yang digunakan oleh dua host IP dan IPv6 dalam internet
IPv4 agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini sering digunakan sebagai pengganti alamat publik IPv4. Alamat ini aslinya menggunakan prefiks alamat 2002/16 dengan tambahan 32 bit dari alamat publik IPv4 untuk membuat sebuah prefiks dengan panjang 48 bit dengan format 2022/www.xxx/YYZZ/48, di mana www.xxx dan YYZZ adalah representasi dalam notasi kolon desimal format dari notasi dotted desimal format WXYZ dari alamat publik IPv4. Berikutnya ada unicast ISATAP address. Alamat unicast ISATAP adalah sebuah alamat yang digunakan oleh dua host IPv4 dan IPv6 dalam sebuah intranet IPv4 agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini menggabungkan prefiks alamat unicast lokal, alamat unicast site lokal, atau alamat unicast global, atau yang dapat berupa prefiks alamat 624 yang berukuran 64 bit dengan 32 bit ISATAP identifier, lalu diikuti dengan 32 bit alamat IPv4 yang dimiliki oleh interface atau sebuah host. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah format, klasifikasi, dan kategori IP address versi 6. Yang pertama, format IP versi 6. Dalam IPv6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Karenanya, format notasi yang digunakan oleh IPv6 juga sering disebut kolon heksadesimal format, berbeda dengan IPv4 yang menggunakan dotted decimal format. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh alamat IPv6 dalam bentuk bilangan biner. Dan seperti ini. Dan untuk menerjemahkan ke dalam bentuk notasi kolon heksadesimal format, angka-angka biner di atas harus dibagi ke dalam 8 buah blok berukuran 16 bit seperti ini. Lalu setiap blok berukuran 16 bit tersebut harus dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal, dan setiap bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan dengan menggunakan tanda titik 2. Hasilnya dikonversi. Hasil konversinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah klasifikasi versi 6. Konvensi pengalamatan IPv6 juga mengizinkan penyederhanaan alamat lebih jauh lagi, yakni dengan membuang banyak karakter nol pada sebuah alamat yang banyak angka nolnya. Jika sebuah alamat IPv6 yang dipresentasikan dalam notasi kolon heksadesimal format mengandung beberapa blok 16 bit dengan angka 0, maka alamat tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan tanda titik 2 untuk menghindari kebingungan. Penyederhanaan alamat IPv6 dengan cara ini sebaiknya hanya digunakan sekali saja di dalam satu alamat, karena kemungkinan nantinya pengguna tidak dapat menentukan berapa banyak bit 0 yang dipresentasikan oleh setiap tanda 2 yang terdapat dalam alamat tersebut. Nah, berikut ada tabel yang mengilustrasikan cara penggunaan hal ini. Ini untuk menentukan berapa banyak bit bernilai 0 yang dibuang
atau dan digantikan dengan tanda 2.2 dalam sebuah alamat IPv6 dapat dilakukan dengan menghitung berapa banyak blok yang tersedia dalam alamat tersebut, yang kemudian dikurangkan dengan angka 8 dan angka tersebut dikalikan dengan 16. Sebagai contoh, alamat FF02 hanya mengandung 2 blok alamat, yaitu alamat blok FF02 dan blok 2. Maka jumlah bit yang dibuang adalah 8 kurang 2 kali 16, memberikan 96 bit. Ada juga kategori IP versi 6. Yang pertama ada multicast address. Alamat multicast IPv6 sama seperti halnya alamat multicast pada IPv4. Paket-paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan disampaikan terhadap sebuah interface yang dikenali oleh alamat tersebut. Prefix alamat yang digunakan oleh alamat multicast IPv6 adalah FF00/8. Yang berikutnya ada anycast address. Alamat anycast dalam IPv6 mirip dengan alamat anycast dalam IPv4, tapi diimplementasikan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan IPv4. Umumnya, alamat anycast digunakan oleh Internet Service Provider atau ISP yang memiliki banyak klien, meskipun alamat anycast menggunakan ruang alamat unicast, tapi fungsinya berbeda daripada alamat unicast. IPv6 menggunakan alamat anycast untuk mengidentifikasikan beberapa interface yang berbeda. IPv6 akan menyampaikan paket-paket yang dialamatkan ke sebuah alamat anycast ke interface terdekat yang dikenali oleh alamat tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan alamat multicast yang menyampaikan paket ke banyak penerima, karena alamat anycast akan menyampaikan paket kedua ke salah satu dari banyak penerima. Dan yang keempat ada netmask, host, dan broadcast IP versi 6. Yang pertama ada netmask. Netmask merupakan nilai yang dibentuk dari angka biner 32 bit, sama seperti IP address. Dari angka biner 32 bit ini juga dipisahkan dengan tanda dot pada setiap oktet. Fungsi dari subnetmask ini adalah membedakan network ID dengan host ID. Pada gambar kelas IP, kita bisa melihat alokasi nilai bit pada masing-masing identifier. Di dalam subnetmask, semua bit yang dialokasikan untuk network ID diwakili oleh angka biner 1, sedangkan semua bit alokasi host ID akan diwakili oleh angka biner 0. Selain membedakan identifier, subnetmask juga digunakan untuk menentukan letak host pada apakah di jaringan yang masih dalam satu segmen atau sudah berbeda segmen. Kedua ada host. Host dalam internet hosting adalah tempat menyimpan data atau server yang terhubung dalam jaringan. Dalam dunia teknologi dikenal juga dengan istilah H2H atau host to host. Istilah ini adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung. Dan yang terakhir ada broadcast. Broadcast adalah alamat yang disebut dengan cara mengeset sebuah bit host menjadi satu ke dalam sebuah alamat yang menggunakan kelas full. Contohnya adalah dalam net ID 131.107.0.16, alamat broadcastnya adalah 131.107.255.255. Alamat network broadcast digunakan untuk mengirimkan sebuah paket untuk semua host yang terdapat di dalam sebuah jaringan yang berbasis kelas. Router tidak dapat meneruskan paket-paket yang ditujukan dengan alamat network broadcast. Dan itu dia, sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.